saya akan memberikan tugas filsafat ilmu pendidikan. Next, filsafat pendidikan sebagai sistem dan substansi filsafat pendidikan. Sistem filsafat pendidikan adalah kata sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema yang berarti cara, strategi. Dalam bahasa Inggris, sistem berarti sistem, susunan, jaringan, atau cara. Sistem juga diartikan sesuatu strategi, cara berpikir, atau model berpikir. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi dan dari keduanya agar anak tersebut mencapai kedewasaan. Hadi Wijono, Harum, 1980. 45. Pendidikan nasional. Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengembangkan fungsi tersebut, pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kehidupan bangsa mencakup seluruh bangsa, warga negara tua muda, kaya miskin, di kota di desa, tanpa memandang latar belakang dan cerdas dalam hidup dan kehidupan, kognitif, psikomotor, dan efektif dan afektif, totalitas dan integratif. Filsafat pendidikan terwujud dengan menarik garis linier antara filsafat dan pendidikan. Dalam hal ini filsafat seolah-olah dijabarkan secara langsung dalam pendidikan dengan maksud untuk menghasilkan konsep pendidikan yang berasal dari satu cabang atau aliran filsafat. Misalnya, dengan idealisme, bila konsep dasar tentang kenyataan yang pada hakikatnya menurut idealisme adalah sama dengan hal-hal bersifat kerohanian atau yang lain yang sejenis dengan itu, maka pendidikan itu dalam mengutamakan perkembangan aspek spiritual dan kerohanian pada peserta didik. Pendekatan lain yang akan dikembangkan adalah ketika pendidikan itu menghadapi masalah atau keadaan yang tidak seperti yang diharapkan, pasti memerlukan jawaban yang tidak semata-mata berada dalam ruang lingkup pendidikan. Next, misalnya tentang manusia seutuhnya. Untuk memperjelas konsep ini memerlukan penjelasan itu dari filsafat. Bila hal ini akan dijawab dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang lain, jawaban itu tidak dapat seketika secara spekulatif seperti halnya dalam filsafat. Kemungkinan tersebut dengan mengingat tujuan pendidikan bila dikembangkan secara proporsional akan sangat memadai dan mengisi fondasi-fondasi ilmu pendidikan sebagai bagian utama dalam ilmu pendidikan umumnya. MC Hasan 1983 mendefinisikan sistem sebagai strategi yang menyeluruh atau rencana dikomposisi oleh satuan elemen yang harmonis, merepresentasikan kesatuan unit masing-masing elemen mempunyai tujuan sendiri yang semuanya berkaitan terurut dalam bentuk logis. Next. Sementara itu, Imigrar 1972 mengatakan esensi sistem adalah merupakan suatu keseluruhan yang memiliki bagian-bagian yang tersusun secara sistematis. Bagian-bagian itu berelasi satu dengan yang lain, seperti peduli terhadap konteks lingkungannya. Dari kedua pendapat di atas, jelas sistem itu memiliki struktur yang teratur. Sistem terdiri dari beberapa subsistem. Setiap subsistem mungkin terdiri dari beberapa subsistem selanjutnya. Setiap subsistem begitu seterusnya sampai bagian itu tidak dapat dibagi lagi yang disebut komponen. Next, ciri-ciri sistem merupakan suatu kesatuan atau holistik. Istilah holistik mengandung makna menyeluruh atau utuh. Pendekatan holistik memandang manusia secara utuh dalam
arti manusia dan unsur kognitif, afeksi, dan perilakunya. Manusia juga tidak dapat berdiri sendiri, namun terkait erat dengan lingkungannya. Manusia tidak bisa terlepas dari manusia lain, demikian pula dengan lingkungan fisik atau alam sekitarnya. Manusia juga tergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa selaku pencipta dan penentu hidupnya. 2. Contoh menghantarkan anak untuk menyeimbangkan antara belajar individual dengan kelompok, antara isi dengan proses, antara pengetahuan dengan imajinasi, antara rasional dengan intuisi, dan antara kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, memiliki bagian-bagian yang tersusun sistematis dan berhierarki. Artinya bahwa sistem memiliki tingkatan-tingkatan mulai dari yang mendasar sampai tingkatan yang tinggi. Contohnya, sistem dalam lembaga pendidikan. Ada tingkatan yang disebut mulai dari siswa atau pelajar, tenaga tata usaha, tenaga pengajar atau guru, sampai tingkat yang tinggi, kepala sekolah. 4. Bagian-bagian itu berelasi satu dengan yang lain. Semua yang berada dalam sebuah sistem akan membentuk hubungan timbal balik antar individual dengan lingkungan. Misalnya, sistem dalam ruang kelas pada guru dan pelajar yang menimbulkan adanya komunikasi antara guru dan pelajar atau PBM. 5. Konsep terhadap konteks lingkungannya. Sistem itu adalah sebagai suatu strategi, cara berpikir atau model berpikir. Ini berarti ada model berpikir sistem dan ada pula model berpikir non-sistem. Melaksanakan pendidikan agama secara sistem akan menekankan pada semua aspeknya secara berimbang, seperti pemahaman, hafalan, penghayatan, tindakan sehari-hari, pergaulan di masyarakat, dan sebagainya. Tetapi bila melaksanakan dengan non-sistem, mungkin akan menekankan tentang tata cara sembahyang saja. Secara konsep berpikir secara sistem dipandang lebih baik daripada secara non-sistem dalam melaksanakan atau menyelesaikan masalah tertentu. CD Gajah Bala 1973/89. Pendidikan merupakan sistem terbuka oleh sebab tidak mungkin pendidikan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik bila mengisolasi diri dengan lingkungannya. Pendidikan berada di masyarakat, ia adalah milik masyarakat. Itulah sebabnya pemerintah menegaskan bahwa pendidikan adalah menjadi tanggung jawab pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena keberadaan pendidikan seperti itu, maka apa yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat akan berpengaruh pula terhadap pendidikan. Faktor-faktor itu memberikan umpan balik dan atau memberikan tekanan kepada pendidikan. Made Pidarta 2007. Jadi pendidikan sebagai sistem berada bersama, terikat dan turut tenun di dalam suprasistemnya yang terdiri dari 7 sistem: filsafat, negara, agama, sosial, kebudayaan, ekonomi, politik, dan demografi. Berarti membangun suatu lembaga pendidikan baru atau memperbaiki lembaga pendidikan lama tidak dapat memisahkan diri dari suprasistem tersebut. Substansi filsafat pendidikan. Dalam dunia pendidikan, filsafat pendidikan adalah bagian dari fondasi-fondasi pendidikan, yang berarti bahwa filsafat pendidikan perlu menengahkan konsep-konsep dasar pendidikan. Di Indonesia sendiri, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Pendidikan merupakan dasar atau landasan utama terhadap pelaksananya pendidikan. Hal ini yang menjadikan Pancasila, atau khususnya filsafat Pancasila, mempunyai kedudukan sentral dan wawasan kependidikan dan nilai-nilai serta norma-norma Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu melingkupi pendidikan secara keseluruhan, baik itu mengenai teori maupun mengenai praktek. Dengan berpijak pada pandangan tentang kedudukan filsafat dan filsafat pendidikan Pancasila sebagai filsafat terbuka, maka sikap konvergensi atau elektif inkorporatif terhadap filsafat atau filsafat pendidikan yang berasal dari luar perlu dikembangkan. Dengan mempelajari filsafat dan filsafat pendidikan dari luar, pada hakikatnya adalah upaya untuk memperkaya atau memperkuat substansi daripada filsafat pendidikan telah berada pada peringkat lanjut. Roh dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 harus mendasari landasan
praktis, dan praktik pendidikan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah dijelaskan nyata arah dan tujuan pendidikan, yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Harapan ini didukung oleh batang tubuh dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah akan melaksanakan pendidikan bermutu bagi setiap warga negara, dan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan minimal sampai pada tingkat pendidikan dasar. Tujuan pendidikan semakin diperjelas dan dipertegas substansi dan arahnya, yakni menjadikan manusia yang cerdas, berbudi luhur, berakhlak mulia, dan lainnya. Kedudukan filsafat pendidikan dalam jajaran ilmu pendidikan adalah sebagai bagian dari fondasi-fondasi pendidikan. Berarti bahwa filsafat pendidikan perlu mengetengahkan tentang konsep-konsep dasar pendidikan. Pendidikan di Indonesia teraktualisasi dengan berdasar pada praktis dan praktik. Praktis sebagai acuan yang didasar pada landasan yang tersusun dalam bentuk kebijakan dan pelaksanaan pendidikan. Hal ini sekaligus sebagai acuan yang harus dipedomi dalam praktik pelaksanaan pendidikan. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Pendidikan merupakan dasar atau landasan terhadap pelaksana pendidikan. Hal ini menjadikan Pancasila atau khususnya filsafat Pancasila mempunyai kedudukan sentral dalam wawasan kependidikan, dan nilai-nilai serta norma-norma Pancasila dan Undang-Undang 1945 itu melingkup pendidikan secara keseluruhan, baik itu mengenai teori maupun mengenai praktek pendidikan. Edward Purba dan Yusnadi. Nuansa serta tekanan permasalahan dari waktu ke waktu dapat berbeda, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dalam telaah pendidikan serta filsafat pendidikan. Kalau dewasa ini persoalan yang selalu nampak adalah berkaitan dengan karakter atau perilaku manusia yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang maha mulia. Misalnya, maka sudah sewajarnya bila studi tentang filsafat pendidikan dan oraksis serta praktek pelaksanaan pendidikan. Edward Purba dan Yusnadi. Selebihnya saya Tegar Amanda, mohon maaf bila ada kekurangan. Selebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.